Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang nggak masuk hari ini? Tidak Doakan tahu dulu ya. ya Bu. Yang pertama, Linda Binti masuk. Rita Rahmawati, Hadir. Sherly, Hadir. Raffi, Hadir. Bunga. Hadir. Oke, baik, masuk semua ya. Iya Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang sudah menonton film Tinkerbell? Saya. Siapa dulu tadi yang ke tangan? Mbak Bunga. Mbak siapa ya? Mbak Sherly, Mbak Sherly. Saya. Menurut Mbak Sherly, bagian mana dari film itu yang menunjukkan hal-hal yang tidak mungkin atau tidak nyata? Itu Bu, bagian ketika Tinkerbell bisa terbang dan menggunakan debu peri untuk membuat benda-benda yang melayang Bu. Oke, baik. Jawabannya bagus Mbak Sherly. Hari ini kita akan belajar tentang yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak nyata, yaitu adalah cerita fantasi. Apa sih itu cerita fantasi? Ada yang tahu? Saya. Apa Mbak Linda? Mbak Linda dulu. Apa Mbak Linda? Cerita fantasi adalah cerita yang berisi kejadian dan tokoh hasil imajinasi yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Bagus, terima kasih Mbak Linda. Jadi cerita fantasi itu adalah cerita hasil hayalan atau imajinasi pengarang yang tidak terjadi secara nyata, yang di dalamnya itu terdapat hal-hal yang mustahil atau penuh dengan keajaiban. Selanjutnya kita ke ciri-ciri. Yang pertama ada setting atau latar fiktif. Setting atau latar fiktif ini maksudnya adalah tempat dan waktu dalam cerita itu tidak benar-benar ada di dunia nyata. Bisa berupa dunia khayalan seperti kerajaan di awan, terus negeri sihir, terus ada lagi, ada yang mau menjawab? Contohnya apa? Saya Bu, Iya, Mbak Daniela apa? contohnya desa di balik cermin, negeri di atas beratah, dan istana di ujung pelangi Bu. Betul. Terima kasih Mbak Daniela jawabannya. Selanjutnya ciri-ciri yang kedua adalah makhluk mitos. Makhluk mitos maksudnya di sini adalah dalam cerita fantasi itu biasanya muncul tokoh yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti peri, terus penyihir yang memiliki kekuatan magis, terus naga yang dapat menyemburkan api, terus ada juga raksasa yang memiliki ukuran tubuh yang besar. Ada contoh lain dari ini? Saya. Apa Mbak Anggi? Contohnya manusia serigala, putri duyung, sama kurcaci. Oke, baik Mbak Anggi, terima kasih. Betul. Selanjutnya ada tema yang relevan dengan dunia nyata. Maksudnya di sini walaupun cerita fantasi itu bersifat fantasi, ceritanya itu tetap mengangkat tema atau pesan yang dekat dengan kehidupan manusia. Contohnya itu seperti persahabatan, terus perjuangan, terus keberanian, dan yang lain-lain. Lalu contoh ciri-ciri yang terakhir yaitu memiliki unsur magis atau supernatural, yaitu dalam cerita fantasi itu terdapat hal-hal ajaib yang tidak dapat dijelaskan oleh logika atau tidak mungkin atau mustahil di dunia nyata. Contohnya itu kekuatan sihir, terus benda sakti yang bisa berbicara, terus pintu menuju dunia lain seperti pintunya Doraemon. Ada yang sudah menonton film Doraemon? Ada. Ya, seperti itu. Dari penjelasan Ibu saat ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada struktur cerita fantasi. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu
adalah bagian awal cerita yang berisi pengenalan mulai dari tokoh, latar, tema, dan konflik awal cerita tersebut. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini adalah bagian inti yang berisi konflik atau masalah yang dihadapi oleh tokoh utamanya. Selanjutnya yang terakhir, struktur dari cerita fantasi itu ada resolusi. Resolusi ini adalah bagian penyelesaian atau bagian akhir cerita yang berisi penyelesaian masalah atau konflik yang muncul di bagian komplikasi tadi. Baik, dari materi yang Ibu sampaikan ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, Lanjut saja. Ibu ada tugas untuk kalian. Ibu ada LKPD, silakan dikerjakan ya. Ya, Ibu. Silakan kalian membuat 4 kelompok. Sudah, Bu. Sudah? Ya. Oke, baik. Oke, Ibu beri waktu 20 menit, sudah cukup? Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, baik. Sudah belum anak-anak? Silakan salah satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan teks cerita fantasinya. Siapa? Serli. Saya, Bu. Oke, Mbak Serli, silakan maju. Nice. Silakan Mbak Serli, hadap ke depan. Oke, jadi Bu, kelompok saya itu membuat cerita fantasi itu judulnya Cermin Waktu di Loteng. Oke, bagus. Nah itu ceritanya yaitu di suatu sore Dira menemukan sebuah cermin tua di loteng neneknya. Nah cermin tua itu berukir naga dan tampak berkilau meski tertutup debu. Neneknya pernah berkata bahwa cermin itu menyimpan masa lalu. Karena penasaran, Dira pun menatapnya lama. Tiba-tiba cermin itu berputar seperti air. Dira tersedot ke dalamnya dan terdampar di masa lalu di tahun ketika neneknya masih remaja. Namun, Dira panik karena tidak tahu bagaimana cara kembali ke masanya. Dia mencoba menyentuh cermin tapi pantulannya menghilang. Saat hampir putus asa, Dira mendengar suara lembut neneknya dan berkata, "Kamu hanya bisa pulang jika memahami kenangan ini." Dira pun membantu nenek muda menyelamatkan kebun bunga dari kekeringan. Setelah itu, cahaya dari cermin muncul dan Dira melangkah masuk ke dalam cermin itu yang tiba-tiba sudah berada di dalam loteng. Jadi sebelah cermin itu sedikit retak, mungkin kini bingkainya tumbuh setangkai bunga segar. Wah, terima kasih Mbak Serli ya. Silakan diberi apresiasi tepuk tangan anak-anak. Silakan duduk. Oke. Oke. Dari materi yang Ibu jelaskan hari ini, apa yang kalian pahami dari pengertian cerita teks fantasi? Siapa yang mau menjawab? Saya. Apa Mbak Rita? Teks fantasi itu teks yang berisi imajinasi seperti cerita peri yang tinggal di awan. Ya. Betul sekali. Betul sekali Mbak Rita. Jadi cerita fantasi itu adalah cerita atau teks fantasi itu cerita hasil hayalan atau imajinasi dari seorang pengarang atau apa ya, imajinasi dari yang pengarang yang tidak terjadi di dunia nyata seperti itu. Baik, karena waktu jam pelajaran sudah habis, Ibu rasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Silahkan pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Silakan ketua kelasnya siapa? Mas Raffi. Silakan Mas Raffi dipimpin doanya. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih anak-anak untuk waktunya hari ini. Apabila ada kurangnya, Ibu mohon maaf ya.
Iya, Bu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.